Selamat datang di Bahas Anime, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia dan teori terdalam dari dunia One Piece. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu kru, topi jerami yang sering dipanggil sebagai anak terlarang dari iblis. Tapi benarkah dia iblis, atau justru harapan terakhir untuk mengungkap sejarah dunia yang hilang? Mari kita bahas Nico Robin, arkeolog jenius, pembaca poneglyph, dan wanita yang membawa beban masa lalu dunia di pundaknya. Nico Robin pertama kali diperkenalkan sebagai antagonis di Arc Arabasta. Ia adalah wakil dari organisasi Baroque Works, bekerja di bawah Crocodile dengan nama panggilan Miss All Sunday. Tapi sejak awal, karakter Robin sudah terasa berbeda. Tidak seperti musuh-musuh lainnya, dia tenang, berkelas, penuh misteri, dan menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika dia bergabung dengan kru topi jerami, kita tahu bahwa ini bukan sekadar penambahan karakter, ini adalah perubahan besar dalam arah cerita One Piece. Robin adalah satu-satunya orang yang mampu membaca poneglyph, batu-batu kuno yang menyimpan rahasia dari Void Century, masa 100 tahun, yang dihapus dari sejarah oleh pemerintah dunia. Kemampuan ini bukan sekadar keahlian akademik. Ini adalah ancaman langsung bagi kekuasaan pemerintah dunia. Karena itu, Robin diburu sejak usia 8 tahun, dicap sebagai iblis, dan dihargai dengan bounty fantastis untuk anak kecil, 79 juta berry. Dunia ingin dia musnah, tapi dia bertahan. Pulau asal Robin O'Hara adalah surga ilmu pengetahuan, tempat para arkeolog mencoba mengungkap kebenaran sejarah. Namun mereka semua dihancurkan oleh Buster Call dari Angkatan Laut. Robin, satu-satunya yang selamat, menyaksikan ibunya dan seluruh penduduk dibantai karena ingin tahu kebenaran. Dari trauma itu, Robin hidup melarikan diri, berpindah dari satu organisasi ke organisasi lain, dan belajar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah tidak mempercayai siapapun. Itulah mengapa momen saat dia akhirnya berkata, "Aku ingin hidup," di Arc Enies Lobby menjadi sangat ikonik. Untuk pertama kalinya, Robin menemukan orang-orang yang benar-benar menginginkan keberadaannya, bukan hanya kemampuannya. Topi jerami tak hanya bertarung melawan pemerintah dunia demi menyelamatkannya, tapi juga menghancurkan simbol otoritas tertinggi, markas Enies Lobby, membakar bendera dunia, dan menyatakan perang kepada sistem itu sendiri. Semuanya demi Robin. Tapi peran Robin jauh lebih besar dari yang terlihat. Dia bukan hanya pembaca poneglyph. Dia adalah kunci untuk mengungkap seluruh misteri dunia. Keberadaan kerajaan kuno, senjata pemusnah massal seperti Pluton dan Uranus, serta lokasi Loftail, pulau terakhir yang menyimpan One Piece. Tanpa Robin, kru topi jerami tidak akan pernah bisa mencapai akhir petualangan mereka, apalagi mengungkap kebenaran yang sudah disembunyikan selama 800 tahun. Robin juga merupakan sosok yang sangat cerdas, strategis, dan tenang dalam segala situasi. Ia bisa menganalisis kondisi pertarungan, membaca rencana musuh, dan bahkan menipu lawan yang jauh lebih kuat secara fisik. Contohnya saat dia menghadapi Black Maria di Arc Wano. Setelah sekian lama, Robin akhirnya menunjukkan kekuatan barunya. Teknik Demonio Fleur, sebuah wujud raksasa iblis bunga yang memperlihatkan sisi menyeramkan sekaligus elegan dari dirinya. Serangan ini bukan hanya hasil dari pelatihan, tapi simbol bahwa Robin telah menerima semua sisi dirinya, termasuk julukan anak iblis. Dalam Arc Wano juga kita melihat bahwa Robin menjadi target utama CP0, unit elit pemerintah dunia. Mereka tidak peduli dengan Luffy, Zoro, atau bahkan Kaido, yang mereka incar adalah Robin. Ini membuktikan satu hal, Robin adalah ancaman utama bagi stabilitas dunia. Jika dia berhasil mengungkap rahasia poneglyph dan menyebarkannya, seluruh sistem kekuasaan akan runtuh. Yang menarik, Oda secara perlahan memberi petunjuk bahwa Robin mungkin bukan hanya pembaca sejarah, tapi juga bagian dari sejarah itu sendiri. Beberapa teori menyebutkan bahwa Robin bisa jadi keturunan dari orang-orang kerajaan kuno. Bahkan ada spekulasi bahwa Will of Day, kehendak misterius yang diwariskan sejak zaman dahulu, mungkin juga bersentuhan dengan darah atau takdir Robin. Hubungan Robin dengan kru topi jerami juga sangat dalam. Dia bukan tipe karakter yang berisik atau suka pamer. Tapi ketika ada yang terluka, Robin ada di sana. Ketika ada yang jatuh, dia menopang. Dan meski dia jarang tersenyum di awal, kini senyum Robin adalah salah satu simbol ketenangan dalam kekacauan petualangan topi jerami. Dia bukan hanya anggota kru, dia adalah keluarga. Dengan semua peran yang dia mainkan, wajar jika kita percaya bahwa Nico Robin akan menjadi salah satu tokoh kunci di akhir cerita One Piece. Saat Luffy akhirnya mencapai Loftail,
Robin lah yang akan membaca Road Poneglyph terakhir dan membuka rahasia Joy Boy, kerajaan kuno, dan mungkin kebenaran tentang One Piece itu sendiri. Maka dari itu, jangan remehkan Robin. Di balik ketenangannya, tersembunyi masa lalu paling kelam, kekuatan paling unik, dan potensi paling besar untuk mengguncang dunia. Dia bukan petarung terkuat, tapi dialah pembawa cahaya-cahaya dari kebenaran yang telah terkubur selama ratusan tahun. Itulah pembahasan kita kali ini tentang Nico Robin. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurut kamu Robin akan jadi tokoh paling penting di akhir cerita One Piece? Dan rahasia apa yang paling kamu tunggu dia ungkap? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena Bahas Anime akan terus hadir membawakan teori dan fakta menarik dari dunia One Piece. Sampai jumpa di video berikutnya.